Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, tanggal 28 adalah hari di mana terdakwa Nikita Mirzani akan mendengarkan keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui ya, perjalanan kasus ini sudah begitu banyak menyita perhatian publik ya, terutama 2 kali persidangan terakhir, yaitu replik dan duplik. Sebelumnya adalah adanya pledoi dari terdakwa. Pledoi dari terdakwa ditanggapi oleh jaksa penuntut umum melalui repliknya. Kemudian replik tersebut ditanggapi lagi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Mungkin teman-teman juga sudah menyimak ya bagaimana terdakwa membacakan dupliknya, ya begitu banyak menyerang jaksa penuntut umum, bahkan meminta untuk dipecat. Demikian juga dari penasihat hukum yang menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum berlaku tidak profesional dan diminta untuk membuat peradilan sendiri. Itulah yang terjadi dinamika di persidangan kemarin. Namun demikian saya pribadi menilai, mungkin juga teman-teman, bahwa duplik seperti ini ya baru kali ini saya mendengarkannya. Mungkin pelajaran buat kita semua agar sesuatu kesempatan ketika diberikan, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Teman-teman, supaya ini tidak menjadi fitnah ya, pembahasan ini tidak menjadi fitnah, maka saya ingin ya membacakan berita berikut ini. Dari Detik Pop, Nikita Mirzani tegas bantah pakai HP dan minta Mail peras Reza Gladys. Ini kalau dari judulnya aja belum bisa kita maknai ya teman-teman ya. Kita bacakan aja ya. Ini tayang hari ini. Jakarta menjelang sidang vonis pada 28 Oktober 2025 mendatang, artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah menjalani sidang duplik jawaban atas replik jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Nikita secara tegas membantah 2 tuduhan krusial yang menyudutkannya, yaitu dugaan penggunaan ponsel di dalam penjara dan tuduhan pemerasan senilai 5 miliar terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani menanggapi dugaan dirinya aktif menggunakan ponsel selama berada di rutan. Isu ini sempat mencuat ke publik setelah Dr. Richard Lee melalui unggahan media sosialnya mempertanyakan keabsahan aturan di rutan lantaran menduga Nikita masih bisa mengakses media sosial. Menanggapi sindiran tersebut, Nikita memilih untuk bersikap acuh tak acuh. "Aku gak pedulikan dia," ujar Nikita Mirzani, singkat di PN Jakarta Selatan, merujuk pada Dr. Richard Lee yang ia sebut dengan julukan Suneo. Nikita menegaskan dirinya tidak mau menanggapi lebih jauh dan membantah tudingan bermain media sosial selama masa penahanan.
Ia juga menyinggung bahwa ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan mengaji. Pihak berwenang sendiri sebelumnya sempat membantah tuduhan ini, menjelaskan bahwa penggunaan ponsel hanya diperbolehkan sebelum persidangan, bukan di dalam sel, dan segala aktivitas dilakukan di tempat terbuka. Dalam sidang duplik, Nikita Mirzani juga secara lantang membantah kesimpulan jaksa penuntut umum yang menuduhnya sebagai pihak yang menyuruh asistennya Mail Saputra untuk memeras dan meminta uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Reza Gladys. Kesimpulan jaksa yang mengatakan bahwa saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza merupakan kesimpulan yang bohong, ujar Nikita. Nikita bersikeras bahwa replik jaksa harus ditolak karena menurutnya kesimpulan tersebut tidak berdasarkan bukti yang kuat di persidangan. Kasus ini sendiri bermula dari laporan Reza Gladys atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, di mana JPU menuntut Nikita Mirzani dihukum 11 tahun penjara. Meskipun jaksa menolak pledoi yang menuntut hukuman berat, Nikita Mirzani tetap optimis akan mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas, tapi ya gak tahu, ungkapnya santai. Nikita Mirzani mengaku 100% yakin dirinya akan bebas dan telah mempersiapkan diri dengan berfokus pada doa dan sholat menjelang pembacaan vonis pada Selasa 28 Oktober 2025. Oke, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Baik ya teman-teman ya, ini adalah penyampaian dari terdakwa Nikita Mirzani. Nikita Mirzani membantah bahwa dirinya menyuruh Mail untuk berkomunikasi dengan Dr. Reza Gladys. Katanya itu inisiatif Mail sendiri. Namun demikian, ketika sidang pembuktian dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, nampaknya begitu jelas gambaran daripada peristiwa tersebut. Berawal dari komunikasi antara Nikita Mirzani, kemudian Dr. O dan Ismail. Dan memang semua dijabarkan, meskipun percakapan melalui telepon itu tidak bisa diekstraksi, tetapi ada alat bukti lain yang menyambungkan. Alat bukti kan banyak jadi dirangkai, maka bertemulah kronologis ini. Sehingga pada akhirnya nomor daripada Ismail Marzuki diberikan kepada Dr. Reza oleh Dr. O, dan Dr. O mengatakan bahwa apabila ingin bertemu dengan Nikita Mirzani, silakan komunikasi dengan Mail terlebih dahulu. Sehingga nomornya itulah. Dan akhirnya itulah ada hubungan di antara mereka. Dan saya meyakini bahwa ada peran Nikita dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Ismail Marzuki terhadap Dr. Reza Gladys. Misalnya bertemu dengan Reza Gladys, kemudian komunikasi dengan Reza Gladys yang juga berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Pada akhirnya uang 5M yang diminta kemudian dipenuhi hanya 4M dan dilakukan dengan cara mentransfer nomor rekening ke developer itu juga atas pemberian dari Nikita Mirzani. Kemudian uang 4M itu juga 2 kali penyerahan Yang pertama itu ke developer dengan transfer, yang kedua diterima secara tunai. Dan Mail menyampaikan bahwa uang telah diterima dan diserahkan langsung kepada Nikita Mirzani. Nah, dengan rangkaian itu tadi, apakah itu termasuk endorse? Apakah itu termasuk bisnis? Apakah itu termasuk kesepakatan? Ataukah
ada hal lain, ya kan begitu ya. Oke, jadi teman-teman silahkan ya menyikapi hal ini. Dan saya yakin jaksa penuntut umum, demikian juga hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan udah paham betul ya, sudah paham betul rangkaian peristiwa ini. Dan saya mengatakan inilah buktinya, bukti digital yang tak terbantahkan. Oke, kalau ini beritanya agak unik ya teman-teman ya. Dari Liputan 6, JPU tak sudi diajak salaman. Nikita Mirjani, mungkin Bu Dona sebal sama saya. Enggak apa-apa katanya. Ya. Kita bacakan aja ya. Liputan 6.com, Jakarta. Insiden mengejutkan terjadi setelah sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa Nikita Mirjani. Usai sidang beragenda dublik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 23 Oktober 2025, JPU menolak diajak salaman Nikita Mirjani. Video detik-detik JPU yang diketahui bernama Dona menolak diajak salaman bintang film tersebut ini viral saat Nikita Mirjani mengulurkan tangan. Dona yang berkacamata terang-terangan tak mau menjabat tangan dengan ekspresi muka datar. Kejadian ini menambah daftar panjang ketegangan Nikita Mirjani dengan JPU selama proses hukum kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys bergulir di meja hijau. Nikita Mirjani menduga JPU ogah salaman karena sebel kepadanya. Melansir video wawancara dari channel dan seterusnya ya. Oke. Beberapa pihak menyesalkan tindakan penolakan salaman yang dilakukan JPU di ruang sidang dengan disaksikan publik. Ini dapat memantik citra kurang profesional dan memicu persepsi negatif dalam pandangan khalayak. Meski demikian, Nikita Mirjani mengaku tak tersinggung kalau jaksa tak mau diajak salaman. Tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi, ujar Nikita Mirjani. Minta doa jelang 28 Oktober 2025. Ia menangis karena lega akhirnya proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebentar lagi selesai. Sidang dengan agenda putusan majelis hakim akan dihelat tanggal 28 Oktober 2025. Nikita Mirjani yakin bebas. Terakhir, aku minta doanya semua pada tanggal 28 Oktober lancar semua. Itu saja. Doain aku ya, cetus Nikita Mirjani. Harus yakin dong, kan memang nggak salah. Mudah-mudahan ya bismillah bebas, ujarnya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya terkait dengan bebas. ya kalau dilihat dari keyakinan daripada Nikita Mirjani tentang bebas itu sah-sah saja ya dari terdakwa, tetapi harus juga melihat dari fakta-fakta persidangan. Ya, di persidangan dihadirkan ada saksi, ada ahli, ada alat bukti, ada juga keterangan terdakwa. Itu semua yang saya sebutkan adalah alat bukti. Alat bukti di mana di situ adanya saksi, adanya ahli, adanya keterangan petunjuk atau surat, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan setidak-tidaknya berbunyi seperti ini ya. Hakim dalam mengambil keputusan haruslah minimal didukung dengan 2 alat bukti. Minimal didukung dengan 2 alat bukti. Dan ditambah dengan keyakinan hakim. Itulah faktanya. Ketika ada 4 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, kemudian ada tambahan alat bukti
dengan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, nampaknya saya pribadi yakin bahwa hakim akan memutuskan bersalah. Kemudian terkait dengan vonis, saya tidak bisa mengiyakan ya teman-teman ya, tuntutan jaksa 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Artinya apa? Melihat dari perjalanan kasus ini dengan diperpanjang oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 kali, kemudian dimintakan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi juga 2 kali. Artinya hakim pun telah yakin bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Bisa saja dibebaskan jika bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan dapat dibantah oleh terdakwa juga dengan bukti. Contoh, terdakwa selalu mengatakan bahwa ini adalah endorse. Tunjukkan buktinya bahwa itu endorse. Terdakwa pun mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan. Buktikan bahwa itu kesepakatan. Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah perjanjian bisnis. Silahkan dibuktikan itu adalah perjanjian bisnis. Namun nyatanya sampai kemarin belum pernah dibantah dengan bukti. Itulah teman-teman ya, apa yang saya lihat, apa yang saya tonton, dan inilah kesimpulan saya. Tuntutan penuntut umum. Mungkin teman-teman kalau ingat pada saat pembacaan tuntutan, caranya si terdakwa itu mengancam korban kan dengan cara menyampaikan ketikan-ketikan ini kan. Kalau tidak dibereskan hari ini akan speak up, ada bintang-bintang. Seharusnya terdakwa dan PH-nya itu menyampaikan bantahan bahwa chat kalau tidak dibereskan hari ini akan speak up itu yang harusnya dibantah. Itu bukan ancaman tapi pemberitahuan. Contohnya begitu. Atau chatnya Mail yang ngomong, dokter kan tahu akunnya Nikita Mirzani itu dipantau oleh bintang-bintang. Nah itu bukan ancaman juga, tetapi itu pemberitahuan. Contohnya begitu. Tetapi yang terlihat dalam pembelaan maupun duplik itu kan bukan ke substansi perkara. Jadi penuntut umum itu menuntutnya A, bantahannya ngomongin B. Jadi nggak sinkron antara tuntutan dengan pembelaan maupun dengan duplik. Apalagi kalau pledoi pribadi maupun duplik pribadi itu malah fokusnya untuk menyerang aparat penegak hukum, tidak ada muatan pembelaan sama sekali. Gitu. Kemudian berkaitan dengan kayak kemarin kan ada pada setelah majelis mau menutup persidangan dan tiba-tiba ada permintaan soal amicus curiae. Nah, teman-teman sekalian yang perlu dipahami biar nggak ada penyesatan ya. Amicus curiae itu dalam sistem hukum Indonesia itu sebenarnya tidak dikenal. Amicus curiae itu biasa diberlakukan di sistem hukum common law atau Anglo-Saxon seperti Amerika, Inggris. Nah, kemudian apakah di Indonesia amicus curiae itu ada dalam peraturan perundang-undangan? Jawabannya tidak ada. Meskipun orang-orang akhirnya beranggapan bahwa amicus curiae itu ada kaitannya dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu bukan berkaitan dengan amicus curiae. Gitu. Sehingga sebenarnya sifatnya amicus curiae itu tidak bersifat wajib dan tidak wajib juga untuk didengarkan oleh majelis hakim. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim itu dalam sidang tersebut ada pengajuan amicus curiae. Tapi percayalah ya, amicus curiae yang dikenal dengan istilah sahabat pengadilan, ya kan, sahabat pengadilan. Tapi rupanya bukan sahabat pengadilan, tetapi sahabat Nikita Mirzani. ada.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sudah azan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye. Kita nantikan vonis terdakwa. Dalam perkara ini, terdapat banyak sekali kejanggalannya. Ancaman pencemaran tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti, bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ini semua mengarah kepada adanya kesepakatan kerjasama yang dibangun atas nama bisnis. Hal ini Bisnis terbukti apa? dari adanya percakapan antara Reza Gladys yang dengan cengengesan dan hati gembira berbicara dengan Ismail Marzuki. Kemudian terbukti juga dengan adanya chat WhatsApp dari Reza Gladys kepada Ismail Marzuki yang meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar bisa dipertemukan dengan saya. Tidak ada unsur pemaksaan yang saya lakukan karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Reza Gladys. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepada jaksa penuntut umum kepada saya. Saya tidak pernah mengancam, saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah memeras, apalagi melakukan pencucian uang. Saya juga diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini. Mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dan bahkan saya menduga adanya tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, gawat. Tidak Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Isi percakapan itu hanya saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki, dan Tuhan yang tahu. Kalau jaksa menyimpulkan ini percakapan itu adalah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys, maka pertanyaannya, jaksa mengetahuinya dari mana? Sedangkan dalam fakta persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mengetahui isi percakapan itu. Bahkan ahli digital forensik yang bernama Rujit Kuswinoto, SHAC dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Bahwa selain jaksa penuntut umum sudah menjadi tukang sulap, jaksa juga sudah tidak menggunakan ilmu hukum dalam menangani perkara saya. Tapi jaksa menggunakan ilmu dukun supranatural karena bisa menyimpulkan percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak pernah ada bukti maupun fakta tentang hal itu. Coba jaksa penuntut umum buktikan lagi di muka persidangan ini mana isi ekstrasi dalam percakapan bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik yang mengatakan bahwa saya, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki melakukan kesepakatan untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa adanya riwayat panggilan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki, dan Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober pada pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik hanya membuktikan bahwa benar adanya komunikasi kami bertiga, tapi tidak membuktikan isi percakapan yang ada dalam panggilan telepon tersebut adalah suatu kesepakatan antara saya, Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki untuk mengancam dan memeras Reza Gladys. Bahwa yang artiskan saya, tapi kenapa jaksa penuntut umum yang melakukan acting seolah-olah menyimpulkan dalam panggilan telepon bertiga antara saya dan Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Padahal berdasarkan keterangan ahli digital forensik karena berdasarkan keterangan Ismail Marzuki di persidangan ini, Ismail mengakui tidak pernah memberitahukan kepada saya mengenai hal-hal apa saja yang Ismail sampaikan dalam percakapan kepada Reza Gladys. Ismail Marzuki mengaku di persidangan ini tidak pernah mendapatkan perintah apapun. Jadi semua salah ya, semua salah, dia doang yang benar, Mr. Ji. Pengen tak matiin deh. Iya, Bu.
mengakui di persidangan ini bahwa perbuatannya yang meneruskan pesan tersebut kepada Reza Gladys adalah inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah atau arahan dari saya. Semua narasi-narasi kalimat percakapan Ismail Marzuki yang dikirimkan ke Reza Gladys dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri untuk meneruskan pesan pribadi saya kepada Reza Gladys yang kalimatnya bisa hancur kredibilitas Reza Gladys, gua jamin. Itu juga adalah inisiatif dari Ismail Marzuki. Di dalam bukti percakapan antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 November 2024 pukul 14 WIB sampai 14.20 WIB tidak terdapat adanya riwayat pengiriman gambar nota pembelian e-commerce Glowing Booster Cell yang diburamkan tanggalnya. Seharusnya jika jaksa mengatakan Ismail Marzuki mengirimkan satu gambar nota pembelian e-commerce Salmon DNA yang ada jarum suntiknya yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp, maka dalam riwayat chat aplikasi WhatsApp tersebut harusnya masih ada tertinggal jejak bekas pengiriman gambar. Akan tetapi faktanya di dalam riwayat chat aplikasi WhatsApp tersebut sama sekali tidak terdapat atau tidak ada tertinggal jejak bekas pengiriman gambar. Fakta mengenai tidak terdapat adanya jejak bekas riwayat pengiriman satu gambar nota pembelian Salmon DNA yang ada jarum suntiknya yang dijual di e-commerce yang tangannya sudah diburamkan pada tanggal 14 November 2024 pukul 2.14 WIB sampai 14.20 WIB dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dari jaksa sendiri yang bernama Rujit Kuswinoto SH dan seterusnya. Mohon kepada Bapak Hakim yang mulia memeriksa kembali riwayat percakapan antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys pada tanggal 14 November 2024. Lanjut. Jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasihat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukanlah seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum. Karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia.